Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Riono SPD. Kali ini akan membahas matematika wajib kelas 12 SMA, yaitu tentang peluang bagian pertama. Pengertian percobaan. Percobaan adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contoh, percobaan melempar sekeping mata uang, percobaan mengambil 1 bola dari 10 bola dalam sebuah kantong. Pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, dinotasikan dengan NS. Contoh, jika melempar sekeping uang logam, maka banyaknya ruang sampel atau ruang kejadian adalah 2, yaitu munculnya angka atau gambar. Kejadian atau event adalah salah satu subhimpunan atau subset A dari ruang sampel S, dinotasikan dengan NA, atau literasi lain menotasikan dengan NE. Pengertian titik sampel. Titik sampel atau titik kejadian adalah anggota ruang sampel pada suatu percobaan. Contoh, tentukan banyaknya titik sampel pada percobaan melempar sekeping uang logam. Yang kedua, melempar 2 keping uang logam. Penyelesaian, titik sampelnya ada 2 untuk sekeping uang logam, yaitu gambar dan angka. Sedang untuk 2 keping uang logam, titik sampelnya ada 4, yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan terjadi, yaitu NA, dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi, yaitu ruang sampel atau NS. Peluang kejadian A ditulis PA sama dengan NA dibanding NS. NA adalah kejadian yang diharapkan terjadi, sedang NS adalah semua kejadian yang mungkin terjadi. Contoh 1. Hitung peluang muncul angka pada pelemparan sekeping mata uang logam. Penyelesaian, NA-nya adalah 1, yaitu kejadian muncul angka pada uang logam. NS-nya adalah 2, yaitu semua kemungkinan yang terjadi, yaitu 2, munculnya angka atau gambar. Sehingga peluangnya adalah NA dibanding NS, 1 dibanding 2 sama dengan setengah. Contoh 2. Sebuah dadu dilempar sekali, hitung peluang muncul mata dadu 3. Penyelesaiannya, NA-nya adalah 1, yaitu kejadian muncul mata 3. NS-nya ada 6, yaitu semua kemungkinan yang terjadi, mungkin muncul mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Sehingga peluangnya sama dengan 1 dibanding 6, sama dengan 1/6. Contoh 3. Dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng kuning. Sebuah kelereng diambil dari dalam kantong. Hitung peluang terambilnya sebuah kelereng kuning. Penyelesaiannya, peristiwa pengambilan kelereng dalam kantong adalah kombinasi, karena urutan tidak merubah makna. Mengambil sebuah kelereng kuning berarti mengambil 1 dari 3 kelereng. NA-nya adalah 3C1, 3 faktorial,
1 faktorial, 3 min 1 faktorial, berarti sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial, kita sederhanakan sama dengan 3. Sedang NS-nya yaitu mengambil sebuah kelereng sembarang, artinya mengambil 1 dari 8 kelereng, 3 ditambah 5. NS-nya 8C1, 8 faktorial, 1 faktorial, 8 min 1 faktorial, 8 faktorial, 7 faktorial sama dengan 8. Peluangnya adalah 3 dibanding 8, 3 per 8. Contoh berikutnya, dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng kuning, masih sama dengan nomor 3 yang diketahui. Yang ditanyakan peluang terambilnya 2 kelereng kuning. Peristiwa pengambilan adalah kombinasi, NA-nya adalah mengambil 2 dari 3, karena yang ditanyakan 2 kelereng kuning. Berarti 3C2, 3 faktorial, 2 faktorial, 3 min 2 faktorial, berarti 3 faktorial per 2 faktorial, kita sederhanakan sama dengan 3. Sedang NS-nya mengambil 2 dari 8, sama dengan 8 faktorial, 2 faktorial, 8 min 2 faktorial. Kita sederhanakan sama dengan 7 kali 8 per 2 sama dengan 28. Sehingga peluangnya sama dengan 3 per 28. Contoh berikutnya. Dalam sebuah kantong terdapat 3 kelereng merah dan 5 kelereng merah dan 3 kelereng kuning. Masih mirip seperti contoh 3. Bedanya yang ditanyakan terambilnya 2 kelereng merah. Peristiwa mengambilnya adalah kombinasi. Yang ditanyakan 2 kelereng merah berarti mengambil 2 dari 5. NA-nya 5 faktorial, 2 faktorial, 5 min 2 faktorial. Kalau kita sederhanakan, 4 kali 5 dibagi 1 kali 2 sama dengan 10. Sedang NS-nya masih sama, yaitu mengambil 2 dari 8, sama dengan 28. Sehingga peluangnya sama dengan 10 per 28 sama dengan 5 per 14. Komplement kejadian. Nilai suatu peluang minimal adalah 0 atau kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan maksimal adalah 1, yaitu kejadian yang pasti terjadi. Sehingga rentangnya sebuah peluang adalah kurang dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 0. PA komplement, ini A ini adalah A komplement, sama dengan 1 dikurangi PA. A komplement adalah bukan A. Contoh, dalam lapangan upacara terdapat 100 siswa peserta upacara. Dari 100 siswa tersebut 82 mengenakan topi. Jika A adalah siswa yang mengenakan topi, yaitu NA sama dengan 82, maka A komplement artinya siswa yang tidak mengenakan topi, NA komplement sama dengan 100, ini dikurangi 82 sama dengan 18. Kalau A mengenakan topi, maka di sini bukan A, artinya yang tidak mengenakan topi. Contoh ke-6. Dalam sebuah kotak terdapat kartu yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah kartu, berapakah peluang munculnya A. Kartu nomor prima, B. Kartu bukan nomor prima,
Jawabnya adalah yang pertama kita mencari S-nya dulu, ruang sampelnya. S-nya adalah 10, yaitu kartu yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga NS 10. Misal munculnya nomor prima adalah A. Maka A adalah 2, 3, 5, 7. Yang berarti NA-nya sama dengan 4. Peluangnya adalah 4/10. 0,4. Yang B, yang ditanyakan adalah kartu bukan nomor prima. Kalau A adalah nomor prima, maka bukan prima kita sebut A komplement. Maka peluangnya PA komplement yang besarnya sama dengan 1 dikurangi PA. Yaitu 1 min 0,4 sama dengan 0,6. Contoh ke-7. Dalam sebuah keranjang terdapat 10 bola lampu. 4 diantaranya rusak. Diambil 2 bola lampu. Hitung peluang paling sedikit mendapat sebuah bola lampu tidak rusak. Penyelesaiannya adalah peluang mengambil paling sedikit sebuah lampu tidak rusak sama dengan 1 dikurangi peluang terambil semua bola lampu rusak. Jika A kejadian terambil semua bola rusak, maka A komplement kejadian terambil bola ada yang tidak rusak. Ada yang tidak rusak. Saya ulang. Ada yang tidak rusak yang berarti paling sedikit sebuah bola lampu tidak rusak. NA 4C2. Yang tidak rusak 4 diambil 2. Sama dengan 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, sederhanakan sama dengan 6. NS sama dengan 10C2. Seluruh bulannya adalah 10. 10 faktorial, 2 faktorial, 10 min 2 faktorial. Ini kalau kita sederhanakan sama dengan 9 kali 5, 45. Peluang A 6/45. A adalah mengambil 2 dari 4. Berarti mengambil 2 bola semuanya rusak. Maka peluang yang paling sedikit mendapat sebuah bola lampu tidak rusak adalah 1 dikurangi 2/15. Sama dengan 13/15. Jadi peluang terambil paling sedikit sebuah bola lampu tidak rusak adalah 13/15. Frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian didefinisikan sebagai hasil kali banyak percobaan atau frekuensi dengan peluang kejadian. Frekuensi harapan dirumuskan sebagai FA sama dengan N kali PA. FA sama dengan frekuensi harapan. N adalah frekuensi atau banyaknya percobaan. Sedang PA adalah peluang kejadian A. Contoh ke-8. Sebuah uang logam dilempar sebanyak 400 kali. Hitung frekuensi harapan munculnya angka. Penyelesaian N 400 kali. Berarti frekuensinya atau N-nya 400. NA-nya sama dengan 1. Karena ditanyakan adalah ini, angka, munculnya angka. Berarti munculnya angka 1. NS-nya 2, yaitu kemungkinan muncul angka atau gambar. Sehingga peluangnya sama dengan setengah. Jadi frekuensi harapannya adalah 400 kali setengah sama dengan 200. Contoh ke-9. Sebuah kantong berisi 2 bola merah
5 bola hijau, dan 3 bola kuning. Dari kantong tersebut akan diambil 2 bola sekaligus. Hitung peluang terambil keduanya bola hijau. Pengambilan bola dari kantong adalah kombinasi. Mengambil 2 buah bola hijau, 2 dari 5. NA-nya adalah 5C2. 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, sederhanakan sama dengan 10. Mengambil 2 kelereng sembarang, yaitu 2 dari 10. NS-nya 2, 5, 8, berarti ada 10 bola. NS sama dengan 10C2. 10 faktorial, 2 faktorial, 8 faktorial, sederhanakan ketemu sama dengan 45. Yang berarti peluangnya sama dengan 10 per 45 sama dengan 2 per 9. Contoh 10. Sebuah kantong berisi 2 bola merah, 5 bola hijau, dan 3 bola kuning. Dari kantong tersebut akan diambil 2 bola sekaligus. Hitung peluang terambil 1 bola hijau dan 1 bola kuning. Kita cermati yang cara mengambilnya, 2 bola diambil sekaligus. Yang ditanyakan terambil 1 bola hijau dan 1 bola kuning. Penyelesaiannya, mengambil 2 buah bola, 1 hijau dan 1 kuning. Berarti mengambil 1 dari 5 dan 1 dari 3. Maka NA-nya 5C1 kali 3C1. 5 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial per 2 faktorial. Kalau kita sederhanakan ketemu 15. Sedang NS-nya yaitu mengambil 2 dari 10. Karena jumlah seluruh bola adalah 10. Berarti NS-nya 10C2 sama dengan 10 faktorial 2 faktorial per 8 faktorial. Kalau kita sederhanakan ketemu sama dengan 45. Berarti peluangnya adalah NA dibanding NS 15 per 45 sama dengan 1/3. Berikutnya adalah contoh ke-11, yaitu contoh yang seperti nomor 7, namun penyelesaiannya tidak menggunakan peluang komplement. Dalam sebuah keranjang terdapat 10 bola lampu, 4 diantaranya rusak. Diambil 2 buah bola lampu. Hitung peluang paling sedikit mendapat sebuah bola lampu tidak rusak. Penyelesaiannya, peristiwa pengambilannya adalah kombinasi. Peluang mengambil paling sedikit sebuah bola lampu tidak rusak, berarti mengambil 1 rusak dan 1 tidak rusak, atau 2 tidak rusak. Mohon maaf, ini tidak rusak. Yang 1 rusak artinya mengambil 1 dari 4, dan 1 tidak rusak mengambil 1 dari 6. 2 tidak rusak berarti mengambil 2 dari 6. Karena 10 dikurangi 4 adalah 6. Sehingga NA 4C1 kali 6C1 atau berarti ditambah 6C2. 4 faktorial, 1 faktorial, 4 min 1 faktorial, 6 faktorial, 1 faktorial, 6 min 1 faktorial, 6 faktorial, 2 faktorial, 6 min 2 faktorial. Ini kalau kita sederhanakan, 4 kali 6 ditambah 5 kali 3, ketemunya 39. NS-nya 10C2, karena mengambil 2 buah bola lampu. Sama dengan 10 faktorial, 2 faktorial, 8 faktorial, kita sederhanakan ketemu 45. Maka peluangnya adalah 39 per 45
sama dengan 13/15. Peluang terambil paling sedikit sebuah bola lampu tidak rusak adalah 13/15. Demikian pembahasan kita tentang peluang kejadian bagian pertama. Saya menyadari tentu banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menuntut ilmu. Semoga tercapai cita-cita kita semua sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.